Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Ulama'ana al-kiram wa zu'ama'ana al-izza wa habaibana al-afadil, para pejabat pemerintahan yang hadir di sini, dengan sangat menyesal terpaksa saya nyatakan di sini bahwa saya tidak dapat datang kemari secara pribadi karena saat ini sedang berada dalam perawatan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena saya mengalami gangguan gula dan tekanan darah. Mudah-mudahan saya dapat mengatasi hal ini dengan baik dalam waktu singkat. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa bergembira berada di sini jika memang diperkenankan dokter, karena ini adalah forum yang istimewa. Kiai-kiai yang tergabung dalam golongan karya, dalam P3, dalam PKB, dan lain-lain, PDI, Perjuangan, semuanya berkumpul di tempat ini. Ini menunjukkan bahwa pengaruh atau impresi yang ditimbulkan oleh pengasuh pondok pesantren ini cukup baik di mata para kiai-kiai yang lain. Mudah-mudahan di masa depan hal ini akan terus berjalan sesuai dengan kodrat. Ulama sekarang memang dianggap memiliki legitimasi paling tinggi untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Inilah yang saya rasakan dalam memahami mengapa keadaan berkembang begitu rupa sejak saya diusulkan menjadi presiden dan menduduki jabatan itu tanpa mengeluarkan uang spesial pun. Kemudian diteruskan dengan pelengseran saya, kemudian pelarangan saya untuk menjadi calon presiden oleh KPU, dan terakhir dalam masalah yang timbul di PKB saat ini. Para hadirin dan hadirat, ini menunjukkan bahwa satu periode dalam kehidupan bangsa kita telah dilalui dengan selesai, dengan tuntas, yaitu periode dari saat kemerdekaan kita capai hingga periode pembaharuan, di mana kekuasaan Orde Baru tumbang, walaupun untuk sementara dia diteruskan oleh kepentingan pribadi dan golongan oleh partai-partai yang menang. Nah, saat ini kita ditantang untuk membuktikan apakah kemakmuran, keadilan, dan demokrasi dapat diwujudkan. Saya yakin bahwa hal ini dapat diwujudkan oleh bangsa kita di bawah pimpinan para ulama. Saya hanyalah menjadi wakil saja dari sekian banyak ulama yang ada di sini. Untuk itu kita mengharapkan senantiasa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah menjadi tempat kita berlindung kala menghadapi kesulitan-kesulitan, dan tempat kita merasa syukur apabila berhasil tujuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak akan menerapkan kepada seseorang sesuatu di luar kemampuan dirinya. Begitu juga bahwa manusia itu selalu berada dalam keadaan susah dan senang, tidak ada lainnya. Dalam hal ini
terkenal sekali ungkapan dari Al-Quran bahwa kita melihat semua makhluk ini ada rezekinya masing-masing di tangan Allah. Jadi tidak berarti kita harus putus asa apabila keadaan menjadi demikian buruk bagi kita. Di luar yang seburuk-buruk keadaan tentu ada baiknya. Seorang penyair Arab menyatakan hal ini dengan jelas. Araftu syajayat dari anak utubaha kita surra min hajanibu sa'ajanibu. Aku tahu kebiasaan masa, kebiasaan waktu. Anak utubaha bahwasanya cara hidupnya kita surra min hajanibu, kalau sebagian dibuat senang, sa'ajanibu maka yang sebagian lagi tentu susah. Karena itu kita tidak pernah percaya bahwa dunia ini akan selamanya susah dan akan selamanya senang. Dua-duanya selalu bercampur. Nah, langkah utama yang harus kita tempuh adalah bagaimana memperbaiki sikap hidup kita terhadap undang-undang. Saya merasa hal ini perlu kita pertanyakan kembali, dan saya rasa pertemuan ulama ini patut juga untuk mempertanyakan hal itu. Apakah siapakah yang berkuasa, kekuasaankah atau hukum? Ini sehubungan dengan apa yang akan saya kemukakan dalam tulisan di sebuah harian beberapa hari lagi. Karena sudah saatnya sekarang kita mempertanyakan hal itu, siapa yang berkuasa. Salah satu itulah apa yang perlu saya kemukakan sebagai pendahuluan. Saya harapkan kesediaan Bapak-Bapak Kiai untuk membuat keputusan-keputusan yang fundamental bagi bangsa kita di masa depan mempunyai arti sangat penting. Karena para ulama dituntut untuk memimpin bangsa kita menuju kepada kemakmuran dan keadilan serta demokrasi, maka hendaknya pertemuan ini juga bersikap demikian. Apapun para pesertanya ini turut serta di dalam sekian banyak organisasi dan perkumpulan di negeri kita. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.